menerangkan tercelanya kikir berdasarkan hadis Nabi. Qurannya sudah, sekarang hadis yang mencela sifat kikir. Umar bin Khattab mengatakan Nabi itu pernah bersumpah untuk memberikan sesuatu kepada sekelompok orang. Tak protes, Nabi sepertinya bukan kelompok itulah yang pantas jenengan bersumpah untuk memberi mereka, bukan mereka kayaknya. Apa jawab Nabi? Begini Umar, mereka ini mereka ini dengan meminta-minta kepada saya itu sebetulnya memberikan pilihan kepada saya. Saya bisa memilih salah satu sikap ini. Apa? Ya, mereka yas'aluni bil fuhsyi aw yubakhiluni. Mereka itu nanti akan bicara yang tidak-tidak karena tidak saya beri, atau saya beri nanti mereka citra menilai saya orang yang dermawan. Ternyata ini membuktikan kalau ada orang jaluk-jaluk terus punya implikasi, kalau tidak kita kasih nanti kita akan diomeli gitu, dibilang terus disiar-siarkan ini orang kikir bakhil gitu. Ya turuti saja, kasih saja gitu. Ternyata Nabi juga mengajarkan kita supaya kita jangan dikenal sebagai orang yang bakhil. Nabi begitu jaluk, wah aku terkenal medit ngono. Ya tak kei gitu. Ternyata begitu itu. Nah, supaya tidak dikenal medit dikasih. Beda loh ya, dikenal supaya tidak dikenal orang kikir terus kita ngasih. Tidak apa-apa ini, bukan riak ini. Kenapa? Ini melindungi kehormatan diri. Riak itu kan tidak diminta, ngasih-ngasih terus dipamer-pamerkan. Nah itu. Jadi riak itu sifatnya aktif, ofensif. Kalau ini kan melindungi saja, pasif ini. Kita ngasihnya pasif itu, biar tidak dikenal orang bakhil. Terus ada dua orang sowan ke Rasulullah minta minta uang pembayaran unta. Oleh Nabi dua orang itu dikasih 2 dinar, uang emas 2 dinar. Lalu keluar di jalan ketemu Umar. Wah, seneng orang ini, kita dapat banyak dari Nabi ini. Apa ya, kita kan habis untanya dibeli Nabi, dibayari ini, walhamdulillah gitu. Ketemu Umar dicerita-cerita, orang kan seneng kan cerita-cerita gitu. Terus Umar habis itu masuk ke rumah Nabi cerita, ini Nabi ada 2 orang di jalan ketemu kok sewenangnya bukan main, jenengan beri uang 2 dinar. Apa jawab Nabi? Memang Mar, beda orang yang medit dan bukan. Begini, ada orang lain namanya si Fulan, bukan orang 2 ini tadi. Itu pernah tak kasih bukan 2 dinar, ya antara 10 sampai 100 dinar lah. Jadi yang saya berikan ke Fulan ini jauh lebih. Tapi dia tidak pernah bilang ma'ruf, tidak pernah gembira, tidak pernah bersyukur, tidak ngetokno gitu. Jadi apa? Ternyata 2 orang ini dikasih oleh Nabi hanya 2 dinar. Senangnya bukan main, bersyukur, dicerita-ceritakan. Ketemu Umar, diceritakan Umar ketemu Nabi. Nah itu Umar memang beda orang.
Pernah ada si bulan itu dulu tak kasih kalau antara 10 sampai 100 dinar, itu menengahi, tidak bersyukur, tidak disembunyikan itu. Gini Mas, kalau ada orang meminta ke saya, terus fayan tulubi masalih mutabadi'ah, terus saya kasih terus menggerutu, merasa kurang, merasa terlalu sedikit. Nah, yang dia bawa itu, yang dia terima dari saya itu neraka. Lain kalau dengan orang yang terima wa narud lah. Terus Umar, namanya Umar juga kritis. Kok jenengan memberi orang yang berakibat neraka itu pripun Kanjeng Nabi? Kok tega jenengan, ada orang minta-minta terus jenengan kasih, terus menggerutu karena terlalu kecil, terlalu sedikit gitu. Terus jenengan ini anggap ini sumber neraka. Kok tahu sumber neraka kok jenengan kasihkan itu pripun? Saya juga begini Mas, dilema. Nah, mau tidak Maya saya kasih banyak tidak ada, saya bisanya kasih sedikit. Tidak mungkin saya tidak memberi. Nah itu, tidak mungkin saya tidak memberi. Saya harus tetap memberi gitu, karena mereka meminta. Dan Allah itu apa? Ya'ballahu li al-bukla. Allah itu menciptakan saya tidak bakhil, maka saya beri. Nah soal itu yang dia menggerutu karena dikasih sedikit, itu berakibat neraka, itu dia sendiri. Yang dia menciptakannya sendiri sebagai neraka. Jadi gerutul itu jadi neraka ya. Wah, sing mbok pangan. Kowe tak kei panganan orang bejaji. Ya mbok pangan. Wah, itu mangan neraka itu. Berarti piye? Ya pira wae yang kita terima dari orang itu disyukuri, menengahi. Seandainya memang tidak ada niat, cibatin, ditahan dalam hati. Itu. Al-judu min judillah. Apa? Kedermawanan itu dari Allah. Maka bersikaplah dermawan. Nanti Allah akan membalas kedermawanan kalian. Kedermawan itu seperti faja'alahu fi surati rajulin ja'ala rasahu. Jadi kedermawanan itu seperti apa ya? Di sini digambarkan seperti orang yang kepalanya menancap di pohon tuba di surga, terus cabangnya sampai Sidratul Muntaha, terus ranting dahannya menjuntai sampai ke bumi. Ya wes, begini saja. Ada pohon namanya pohon dermawan, pohon kedermawanan. Ini pohon itu akarnya nempel di pohon tuba di surga. Nah, pohon. Jadi kedermawanan itu seperti pohon yang akarnya menancap di surga, gitu ya. Terus dahan rantingnya ke Sidratul Muntaha, sebagian dahan rantingnya itu menjulur ke bumi. Lah, kalau kita gandulan nempel salah satu pohon ini, ya kita nanti punya akses ke surga. Tuh. Sebaliknya, kikir bakhil itu seperti pohon di neraka. Jadi dahannya, ada sebagian dahannya menjulur ke bumi. Kalau kita gendolan dengan dahan itu tadi, berarti dia akan mengantar kita masuk neraka. Yes. Satu menilai diri dan naruh sama hadis berikutnya. Nah, ada kisah. Satu saat Nabi kedatangan delegasi dari kabilah Bani Lahyan. Nabi tanya, pemimpin kalian itu siapa? Mereka jawab,
namanya Jad bin Qais, wahai Rasulullah. Dia itu cuman, kita itu agak gimana piye, rajulun fihi piyambak ini ku medit. Apa jawaban Nabi? Loh, medit kok kalian jadikan pemimpin. Tidak ada penyakit yang paling yang melebihi sulitnya disembuhkan, melebihi ini bakhil. Jadi bakhil itu penyakit yang paling sulit diobati. Kok kalian kurang punya kebakhilan, kok jadikan kalian sudah, jangan jadikan Jad bin Qais, jadikan saja Pak Amr bin Jamuh. Tuh. Tapi kan sugih Jad ora urusan sugih, iki urusan dermawan. Di hadis lain bukan Amr bin Jamuh tapi Bishr bin Barok. Tapi intinya bukan soal nama, hadis seperti ini bukan soal nama, tapi soal karakter orang itu tadi. Mau namanya Bishr, mau namanya Amr, mau namanya Umar, pokoknya sahiyun itu, jadikan sayyid, pemimpin.